وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita malam ini bisa berkumpul bersama, walaupun keadaan seperti apapun kita ditakdirkan oleh Allah kumpul bareng memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun setiap tahunnya kita rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di rumah ini beliau Sahibul Bait Haji Jamil alhamdulillah rutin mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ini bukti cintanya kita bersama Nabi, cintanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena seseorang pecinta, orang yang mencintai Nabi Muhammad itu tidak bisa dibendung cintanya atau tidak bisa dibatasi cintanya. Dengan zaman ataupun tempat ataupun dengan apapun, cinta dengan Nabi Muhammad itu tidak bisa dilarang, tidak bisa dibendung. Bisa saja dengan cara apapun kita bisa lakukan, yang penting dasarnya dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kumpul tahun lalu lebih ramai dari ini dengan panggung, lebih kelihatan rame-rame. Cuma sekarang tidak mungkin, tapi tetap cintanya kita sama Nabi Muhammad tetap tidak bisa dibendung. Kalau cinta diukur dengan kemewahan, maka gimana orang miskin mencintai Nabi Muhammad SAW? Cinta tidak diukur dengan hal duniawi, cinta tidak diukur dengan apapun, tapi cinta Allah tahu di dalam hati setiap umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika udah benar-benar cinta, walaupun dia hidup sendirian, cuma kenal sholawatan di malam hari di rumahnya, tidak ada yang tahu, tapi tetap nanti di akhirat dikumpulkan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, tetap nanti kumpulnya bersama yang dia cintai. Bahkan guru-guru kita sampai menceritakan, walaupun seseorang beribadah di depan Ka'bah, dia pegangan di kain penutup Ka'bahnya sekalipun, dia setiap hari beribadah sampai 70 tahun dia ibadahnya kayak gitu, tetap nanti di akhirat kumpulnya bersama yang dia dicintai. Kalau dia ibadahnya depan Ka'bah terus cintanya sama artis, ya tetap kumpulnya sama artis. A'udzubillahi min dzalik. Makanya cinta kita sama Nabi Muhammad insyaallah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita agar kita nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpul bareng. Ini tidak ada apa-apanya kalau mau dibanding gimana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Itu sebagaimana diriwayatkan Nabi Adam adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pertama hidupnya di surga, di langit sana. Di surga, di langit, dia bukan di dunia hidupnya. Ketika sampai diturunkan oleh Allah di dunia bersama istrinya Siti Hawa, sampai punya keturunan, punya anak segala macam, itu salah satu anaknya yang menjadi penerusnya Nabi Adam. Itu zaman dahulu Nabi Adam kalau anaknya banyak, cuma yang jadi penerusnya adalah yang mewarisi cahaya yang ada di antara dua mata Nabi Adam. Jadi para nabi dahulu itu kakek moyang Nabi Muhammad semua. Mereka mengemban nur Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi penerus Nabi sebelumnya, ayahnya segala macam itu dilihat dari cahayanya berpindah kemana. Nabi Adam anaknya banyak,